ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur, sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sekret positif. Kota Parepare merupakan sebuah kota yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota yang dijuluki sebagai Bandar Madani menyuguhkan pemandangan tepi laut yang indah. Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau biasa disebut Bapak Teknologi, lahir di Parepare pada 25 Juni 1936, tumbuh sebagai pemuda cerdas yang memiliki cinta mendalam terhadap dunia teknologi. Hal ini membuat berbagai institusi pendidikan dan program pengembangan teknologi terus tumbuh di kota ini sebagai warisan dan inspirasi. Pemerintah Kota Parepare telah mengabadikan nama Bapak Baharudin Yusuf Habibie dengan membangun Institut Teknologi B.J. Habibie sebagai institut teknologi terkemuka yang mengedepankan inovasi dan teknologi. Sebagai institut teknologi negeri kelima di Indonesia setelah ITB, ITS, ITERA, dan ITK, ITH bertekad menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkemuka di Indonesia. Adapun visi ITH yakni unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis inovasi benua maritim Indonesia. Sedangkan visi strategis ITH tahun 2022 sampai tahun 2026 yakni perguruan tinggi unggul dalam pengembangan IPTEX dengan semangat dan jiwa entrepreneurship berlandaskan cinta. Sedangkan misi ITH antara lain menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai entrepreneurship, berkarakter, beradab dan berdaya saing tinggi pada level nasional dan internasional. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, inovatif, dan berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana yang unggul dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Mengembangkan jaringan kerjasama institusional yang unggul dalam rangka mengembangkan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan. Menyelenggarakan manajemen tata kelola pendidikan tinggi yang unggul berlandaskan karakter, integriti, nasionalisme, teknologi, dan adaptif, disingkat cinta. Adapun tujuan ITH yakni menghasilkan lulusan yang unggul, memiliki nilai-nilai entrepreneurship, berkarakter, dan beradab berdaya saing pada level nasional maupun internasional. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan inovatif berbasis benua maritim yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Meningkatkan kerjasama institusional dalam rangka mengembangkan inovasi wisata berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan. Menjadikan institut yang berkinerja unggul dalam tata kelola manajemen perguruan tinggi dengan landasan karakter, integriti, nasionalisme, teknologi, dan adaptif. Meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, berkualitas tinggi, yang mendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya Syahrul Sattar, mengemban amanah sebagai dosen pada program studi teknik sipil, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Saat ini, sebagai seorang CPNS dosen, tugas awal saya berfokus pada pengajaran, yang tentunya memberikan pengajaran yang berkualitas kepada mahasiswa. Layanan pengajaran yang diberikan mencakup aspek yang luas, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pengajaran di kelas atau daring, hingga bimbingan dan evaluasi. Dalam proses pengajaran, saya harus menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, adaptif, dan berkualitas tinggi. Saya harus memiliki nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam menjalankan tugas sebagai dosen. Untuk mencapai hasil yang optimal, dosen harus memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan, evaluasi dilakukan secara objektif, dan metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa serta perkembangan teknologi. Untuk memastikan bahwa tugas dan layanan yang diberikan oleh dosen memenuhi kualitas yang diharapkan, terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi, baik yang diatur oleh institusi pendidikan maupun oleh pemerintah. Standar kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang dilakukan oleh dosen harus sesuai dengan standar kurikulum yang ditetapkan oleh institusi, serta memenuhi kebutuhan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan industri dan dunia kerja. Evaluasi dari mahasiswa. Pengajaran dosen biasanya divaluasi melalui umpan balik dari mahasiswa, yang mencakup penilaian terhadap metode pengajaran, kemampuan menyampaikan materi, dan interaksi dengan mahasiswa. Tugas pengajaran ini merupakan langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan program studi dalam menghasilkan tenaga kerja profesional di bidang teknik sipil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan ilmu teknik sipil yang profesional. Untuk meningkatkan kualitas pengajaran, maka dapat dilakukan dengan mengikuti prinsip SMART, AS berupa peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengajaran. Dosen harus secara berkala mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop yang relevan dengan bidang keahlian mereka maupun terkait metode pengajaran terbaru. Ini termasuk pelatihan tentang teknologi pembelajaran digital, metode pengajaran yang interaktif, serta mengembangkan materi ajar yang dapat diakses secara online. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, dosen dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Demikian video kali ini tentang visi misi dan tujuan institusi, serta uraian tugas saya sebagai dosen. Saya Syahrul Sattar, undur diri. Terima kasih. Learn Eri, bigger, smarter, better.